Baik, Ini si kucing saya nih usil. Konan, minggir dong. baik, Bunda Hening sudah saya jadikan host. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, Waalaikumsalam. seluruh tim manajemen program Belenting. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Hari ini agenda kita akan membicarakan mengenai kegiatan tindak lanjut atau rencana tindak lanjut program pasca program Belenting ini selesai. Nah, langsung saja nanti diskusi akan langsung dipandu oleh program advisor kita, Ibu Hening Parlan. Kepada Bunda Hening Parlan, kami persilahkan sekaligus mohon membuka acara juga. Tadi belum dimulai dengan bismillah. Kadang-kadang saya juga lupa. Iya. Oke, terima kasih Kakak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda-Bunda semuanya. Terima kasih untuk hadir malam ini dan pada kesempatan hari ini kita akan ketemu lagi. Kita akan mulai acara ini dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah bersama-sama. Mari kita mulai dengan baca basmalah dan Al-Fatihah bersama-sama Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih banyak Bunda-bunda semuanya. Kita sudah memulai dengan Al-Fatihah, sebuah kata kunci dalam Al-Qur'an yang di dalamnya ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita semua ditunjukkan pada jalan yang baik dan jalan yang lurus. Udah berbakat nih rasanya saya jadi ustazah menggantikan Bu Nur nih. Bunda-bunda yang kami cintai, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang program kita memang sudah selesai. Tapi apakah kita akan selesai di sini? Nah, itu yang saya ingin mengajak bunda-bunda semuanya, paling tidak 1 atau 2 kali untuk pertemuan kita pengen apa, itu saya pengen dengar dulu dari semua bunda-bunda semuanya. Nah, kesempatan hari ini, malam ini, saya ingin mengajak bunda-bunda semuanya untuk kita sharing pembelajaran. Jadi, sharing pembelajaran itu apa? Sharing pembelajaran itu adalah yang sudah kita lakukan kemarin apa, dan kemudian kita mau ngapain gitu. Jadi kalau saya bicara tentang visioning, visi kemarin itu terlalu jauh karena kita sebenarnya sudah melakukan itu dan harapan saya tanpa kita melakukan visioning sebenarnya kita sudah punya visioning itu karena kita sudah cukup lama di LLHPB dan di LLHPB atau mungkin di ICA. Nah, kalau kita merunut kembali bunda-bunda semuanya, sebenarnya dalam 3 bulan kemarin kita sebenarnya apa? Saya ingin ke slide yang kedua. Jadi kalau kita lihat, ini saya cuman melihat dari laporan dan tidak detail. Coba bayangkan, pertama kita mempunyai lebih dari 1.500 kepala keluarga. Baik dari lingkungan pengurus IC ya, komunitas, TK ABA, panti asuhan, masyarakat umum, dan bahkan komunitas non-Muhammadiyah dan non-Aisyah serta saudara-saudara dari agama lain. Ini adalah target yang langsung yang tertulis di dalam proposal. Jadi bunda-bunda, nanti kalau bunda merasa bahwa tidak, Mbak Ning, kita pengen training tentang programming, tentang visioning. Kalau belum tahu kita training ulang gitu. Tapi kalau misalnya bunda-bunda sudah paham, saya pikir kita nggak perlu. Jadi kalau kita ngomongin output itu adalah sesuatu yang udah kita tulis dalam proposal. Jadi misalnya kemarin kan ke 8 wilayah targetnya adalah 745 KK. Nah, kita sudah lebih dari itu, lebih dari 745 KK. Kemudian di 8 wilayah berikutnya adalah 540 KK. Nah, itu kalau kita jumlah minimal kita outputnya punya itu dan kita lebih dari itu. Oke, jadi anggap kita punya 1.500 kepala keluarga. Kalau satu kepala keluarga itu 1 KK, itu 4 orang, Bunda tinggal mengalihkan. Berapa hasil dampak kelentingan keluarga yang telah kita lakukan selama 3 bulan?
Hitung aja misalnya 1.500 kali 4. Nah, 4 kali 1.500 sudah berapa? 6.000. 6.000 jiwa. Benar yang disampaikan oleh Mbak Sandra apa yang dari TAF The Asia Foundation. Beliau menyampaikan, Neng, kalau saya kasihkan uangnya, itu kalau anggap satu keluarga itu nggak mungkin dapat 150.000. Mungkin mereka dapatnya jauh lebih rendah dari itu. Nah, gimana supaya program ini terus menggelinding, terus-menerus kayak bola salju. Kalau bola salju itu kan kalau dilempar dari atas, Bunda, dia akan gelinding dan dia akan nyenggol-nyenggol yang lain, seret gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan seperti itu. Kemudian yang kedua, percaya nggak percaya, kita sudah punya pengaruh lebih dari 50 cabang pimpinan, 50 cabang Aisyah di 16 wilayah. Contoh, Bali itu awalnya hanya 1 menjadi 9. Jogja dari 1 menjadi 5. Jawa Barat dari 1 menjadi 5 kalau nggak 4. Jakarta Utara tetap 1, kemudian Sumatera Utara dari 1 menjadi saya lupa berapa, dan hampir seluruh wilayah Aisyah tidak bekerja di satu tempat. Jawa Timur dari 1 menjadi 2 entah menjadi berapa. Mungkin lebih dari 25. Nah, ini artinya bahwa kegiatan kita itu mengaktifkan, menstimulus lebih dari sekian banyak cabang. Kemudian yang ketiga, saya mendengar ada beberapa yang kembali aktivasi dari ranting. Moga-moga Jawa Timur kalau misalnya jadi UAT ini katanya akan ada ranting Aisyah di lokasi tempat mereka bekerja. Nah, di Kalimantan Barat adalah ranting yang awalnya tidak aktif menjadi aktif. Kalau kita kumpul-kumpul mungkin 3, tapi itu yang masuk laporan ya. Siapa tahu ternyata bunda-bunda melaporkan, Mbak, di kami juga loh mulai mengaktifasi ranting yang nggak aktif. Itu penting buat laporan kita ke PPA. Karena itu adalah dampak yang akan langsung ke organisasi. Kemudian kita pun 16 provinsi itu punya lebih dari 10.000 lele. Ada lele anakan, ada lele embok-embok, ada lele bapak-bapak, ada ikan nila. Itu misalnya satu ember isinya 50 lele. Sekarang satu ember ada yang misalnya 8 ember, ada yang 16 ember, ada yang dan seterusnya. Bisa dibayangkan betapa ini berkembang biak sedemikian banyak dalam waktu 3 bulan. Sayuran, Mbak Ria itu pernah menulis tentang berapa ikat sayuran yang sudah dipanen. Saya bilang nggak usah Mbak, kita nggak bisa ngitung, banyak pasti. Nah, mungkin berapa ratus ikat atau mungkin lebih. Nah, yang pasti kita juga punya 16 wilayah yang aktif. Dan yang menakjubkan, Bunda sadar nggak? Satu wilayah itu mempunyai tim rata-rata lebih dari 6. 6 kali 16 berapa? 6 kali 10, udah 60. 6 kali 6 berikutnya adalah 66. Dan seterusnya. Jadi kalau kita hitung total, itu kita anggota tim yang terlibat saja sudah hampir 200. Nah, kita ini bukan main-main. Ada potensi sosial yang sangat kuat yang sebenarnya merupakan dampak ini. Yang berikutnya outcome. Ini yang suatu yang tidak kita terlihat, Bunda. Ada semangat, ada inovasi kegiatan. Bunda-bunda tidak perlu repot cari kegiatan apa ya di tempat saya. Tinggal tengok, mana yang tentang pendidikan, tanya Jogja. Mana yang ngerti tentang panti asuhan, ada beberapa wilayah. Ada Bengkulu, ada Palu, ada berapa lagi? Ada yang kerja di pinggir pantai, ada Jakarta Utara, ada Kalimantan Barat. Ada yang budidaya di dalam tong, Ibu Jamilah, Ibu Yomi, dan teman-teman di Sumatera Utara. Ada yang bekerja khusus di kesehatan, Riau dan Palembang. Ada, nah itulah, jadi ibu-ibu tidak perlu berpikir berat
aku tuh harus ngapain gitu. Tengok aja di program-program dari berbagai wilayah. Oh, aku mau niru deh Bali. Aku mau niru Jakarta Utara. Saya mau niru mana lagi. Ini adalah proses pembelajaran. Kemudian silaturahmi, persaudaraan. Kan sebelumnya kita jarang nih ketemu 16 wilayah kayak gini rame. Ini terjadi. Nah, berikutnya adalah tentang memperluas jaringan, Bunda. Jadi, kalau misalnya Kak Arti ini bisa bikin MOU dengan BPBD. Lah yang lain ya masa nggak bisa? Bisa. Bunda-bunda yang lain juga bisa. Kalimantan Barat MOU dengan Lazismu. Yang lain juga bisa melakukan MOU dengan Lazismu. Artinya belajar satu dengan yang lain itu penting banget. Terus ini kan membuat perasaan kita nggak putus asa dan selalu punya sifat untuk saling belajar satu sama lain. Nah, semangat, inovasi, persaudaraan ini adalah hasil yang luar biasa yang tidak bisa kita abaikan. Nah, oke, kita close yang 3 bulan. Sekarang kita ke depan gimana? Bunda, kita semua akan merumuskan pembelajaran. Pembelajaran itu dimulainya gimana? Ini aja, kita cuma punya 5 kata kunci. Enggak banyak kan? Pertama, Bunda kalau akan merumuskan ke depan, itu yang pertama menggunakan kalimat positif. Jangan dimulai dengan gini, Jawa Timur ada masalah nggak punya uang, maka enggak gitu. Kalimatnya adalah kalimat positif. Kalimat yang bisa menggerakkan satu orang dengan orang lain. Kenapa kalimat positif, Bunda? Karena energi itu akan nyambung satu dengan yang lain. Kalau Bunda menaruh energi negatif, maka yang akan terjadi adalah LLH Bunda akan negatif. Kalau Bunda menaruhnya energi positif, maka itu positif. Contohnya gimana ya Mbak kalimat positif? Misalnya, LLHPB, mana yang belum saya sebut? Kalimantan Timur. LLHPB Kalimantan Timur akan melakukan kegiatan, judulnya adalah LLH melakukan kegiatan tentang budidaya ikan dengan anak-anak SMA. Itu kan positif. Intinya adalah jangan pernah menaruh kalimat negatif dalam kalimat yang Bunda taruh. Satu, kalimatnya positif. Yang kedua, nanti kalau kita udah punya positif, misalnya satu kata atau 2 kata. Membangun kelentingan keluarga dengan sekolah. Melakukan training atau membangun kader kelentingan se-Riau atau se-Sumatera. Berikutnya misalnya menghijaukan sekolah, menghijaukan seluruh Aum Aisyah di AUA di Kalimantan Barat misalnya, atau mana di Jawa Barat. Terus misalnya membuat eko masjid di, saya nggak tahu, ini banyak. Kemudian nomor 2 adalah membuat rinci. Rinci itu kalau tadi kita punya kalimat harus rinci, misalnya ada waktunya kapan, kemudian ada rencananya itu kan kita punya target. Ini saya target 2 tahun aja ya Mbak Ning. 2 tahun ini sampai selesai, sampai muktamar. Nah, sampai muktamar kita punya kegiatan 1 atau 2, dan itu kita tahu kegiatannya 6 bulan pertama apa, 6 bulan kedua apa, 6 bulan ketiga apa. Yang nomor 3 adalah membuat prioritas. Membuat prioritas itu adalah menuliskan kegiatan yang step by step. Jadi misalnya gini, tadi kan ada waktunya, ada rencana biaya. Kemudian prioritas itu kita taruh caranya. Cara nomor 1 adalah membuat program tadi. Cara nomor 2 kalau kita kan cara nomor 1 sosialisasi. Cara nomor 2 apa nah?
cara ini adalah kita buat dengan konkret, kita buat dengan nyata. Nomor satu, jadi bukan gini, nomor satu adalah melakukan mencapai tujuan untuk penyadaran. Itu bukan, itu kalimat itu nggak bisa diukur. Jadi kita harus cari kalimat diukur. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yang keempat itu ini sebenarnya terukurnya nomor 4 itu yang tepat, bukan terukur, membuat terukurnya itu membuat mantra atau slogan. Jadi nanti satu tadi udah punya judul, dua judulnya positif, dua udah kita bayangkan tentang rencananya, yang ketiga tentang caranya, yang keempat mantra-mantra itu gini. Jadi kehidupan kita itu akan dipengaruhi oleh kata-kata. Kalau kita sering mendengarkan kata-kata A, maka kita akan terngiang-ngiang terus. Contoh, sikat gigilah dengan Pepsodent. Kita ini dari kecil tuh didoktrin itu. Atau kalau naik pesawat itu terbanglah bersama Lion Air atau apa. Jadi ternyata itu tuh kayak ngena tiap kali gitu. Iklan di TV itu kan terus-menerus nyantel. Nah, kita harus bikin itu slogan atau apapun yang akan kita taruh selama 2 tahun itu, dan boleh tulisan kecil itu taruh di dompet, boleh tulisan itu taruh di mejanya Bunda, boleh itu taruh di lemari, tapi boleh itu digambar, tapi itu harus diwujudkan dengan bayangan. Saya membayangkan, nih contohnya saya anggap kemarin kayak misalnya Riau. Mbak, saya mau bikin training atau peningkatan kapasitas se-Sumatera. Bayangkan Kak Irma itu punya orang-orang yang giat, itu sebanyak misalnya 500 orang, dan dia itu pinter-pinter gitu, canggih-canggih. Nah itu bayangan itu Kak Irma tulis, membayangkan itu dengan bahagia gitu. 2 tahun lagi saya akan punya 100 relawan dong gitu. Atau yang kerja untuk sampah misalnya, wow, 2 tahun lagi desa 1, 2, 3 akan bebas sampah. Atau 2 tahun lagi ini akan dikunjungin oleh presiden. 2 tahun lagi gubernur akan terkagum-kagum dengan pekerjaan. Jadi bayangkan kegiatan itu dengan mantra, dengan slogan, dengan bayangan yang Bunda bisa bayangkan. Yang berikutnya adalah mudah kalibrasi. Dikalibrasi itu adalah mudah ditiru. Nah, jadi kalau bikin program itu jangan yang rumit, di mana orang nggak bisa niru. Misalnya, ini programnya peningkatan kapasitas. Dimanapun wilayah, cabang dan ranting, itu kalau mau copy paste, peningkatan kapasitasnya Kak Irma misalnya, itu gampang banget. Gampang banget. Ada training, ada TOT, ada ada narasumbernya, dan kemudian itu bisa dilakukan siapapun. Jadi sesuatu yang mudah ditiru, mudah dikalibrasi. Karena kita apa? Karena kita akan membangun movement, membuat gerakan. Ya, Bunda, cukup itu saja yang saya sampaikan. 5 jurus pembelajaran untuk kita membuat masa depan 2 tahun lagi mau jadi apa. Nah, Bunda, saya ingin menamakan adalah inovasi keluarga lenting dari titik-titik. Setelah saya kasih tahu, silahkan Bunda berpikir selama 5 menit. Saya kasih diam, Mbak Farah bisa nyetel musik. Bunda hanya membayangkan satu saja. Inovasi LLHPB Riau adalah inovasi LLHPB Jakarta Utara. Satu saja. Dari satu, silahkan ceritakan. Wah Mbak Ning, nanti saya mau begini. Ibu-ibu, saya nanti 2 tahun yang akan datang, tuh Jakarta Utara mau begini. Bunda, Jawa Tengah, asli di Jawa Timur, rek. Kami itu 2022 meh ngene, Mbak. Terserah. 5 ini adalah dasarnya. Kalimat positif, ada rencananya,
ada caranya, ada slogannya yang gampang ditulis, diwujudkan, dan mudah dikalibrasi. Tugasnya 5 menit, Bunda menyusun rencana inovasi LLHPB wilayah untuk Kelentingan. Mbak Farah, kami serahkan kembali ke Kakak Farah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Sepertinya share screen-nya nanti tetap di... Oh ya, kalau harus... Oh, bisa dikirim ke apa itu? Ke sebelah itu, mana? Ada nggak yang di ya, yang jadi kalau mau nyetel musik, halo Bunda, suara saya bisa masuk ya? Oh, iya. Kalau nyetel musik itu saya mesti share, sedangkan Bunda nanti tidak bisa share. Nah, saya coba share aja ya, enggak apa-apa ya, sambil Bunda-bunda menunggu menuliskan. Inovasi lagu Bengawan Solo yang oleh Lisa Ono, ya, musisi jazz. Duduk lagu deh Mbak Farah ya, Pak. Bengawan Solo, riwayatmu ini. Itu namanya ada mangga berhenti, ada pohon berhenti. Ini apa? Ya. Alah, Om ya senang kayak. Sampai bapak-bapak lewat itu lebih mintain tolong. Mau bapak itu ya tahu. Oh, ini Bu, gaya yang lain Bu. Oh, nyambung. Meluap sampai jauh. Mata di ruangan kan sudah tak share di grup. rumput seribu. Air mangga jauh. Akhirnya ke laut. Itu perahu. Hari ini pokoknya satu hari ini riwayatnya dulu. Naik itu perahu. Ayo yang mau ikut, aku bawa kerupuk. Itu loh Bude. Ya itu kan mau ikut. Biasanya aku diajak bapaknya. Kerja, jadi aku mulai tidak cocok. Cuma nanti belanja. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air menggalir sampai jauh. Akhirnya ku laut. Itu perahu. Riwayatnya dulu. Kau putarkan selalu. Naik itu perahu. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air menggalir sampai jauh. Akhirnya ku laut. Itu perahu. Riwayatnya dulu. Kau putarkan selalu. Naik itu perahu.
Baik, Silahkan Kak Farah. terima kasih. Nah, apakah sudah selesai Bunda-Bunda yang menuliskan presentasinya? Atau kita tambah satu lagu lagi? Kan cuman judul inovasi, jadi Bunda boleh menuliskan judul inovasinya apa. Tadi kan Kakak Farah udah kasih waktu 5 menit. Kan judul inovasi. Kak Arti gabung, ayo. Sorry, Nggak si apa-apa. meeting. Presentasinya dari sebelah. Jadi setiap LLHPB dalam 2 tahun yang akan datang, silahkan membayangkan inovasi apa yang akan dilakukan terkait dengan keluarga lenting. Nah, tadi kan langkahnya ada 5, tapi sebenarnya dibutuhkan malam ini cuma 1, yaitu judul saja. Kak Farah mau menyampaikan yang tentang ini atau nanti aja, yang media atau nanti aja Kak? Nanti aja Bunda, terima kasih. Oke. Kalau sudah kita bisa mulai, nanti yang siapa duluan boleh acung jari, acung tangan ke Kak Farah, dan kemudian satu dan yang lainnya saling belajar. Misalnya Mbak Ati presentasi, yang lain boleh bilang, Mbak Ati, apa yang ini masuk akal toh? Kayak gitu bisa tercapai apa enggak? Jadi sebenarnya satu LLH dan satu LLH lain, pertama saling belajar, yang kedua adalah saling memberikan support. Misalnya LLHPB Jatim, wah kalau gitu kerjasama yuk karo Kalimantan Utara gitu. Wah ayo Bengkulu gitu. Jadi enak toh. Kita itu jangan merasa bisa dengan satu LLHPB. Ingat, kolaborasi dan kita sinergi satu sama lain. Oke, Kakak Farah, saya pikir kita bisa mulai kali. Siap, Jatim, ayo. Baik. Dewe, silakan. sebentar dulu. Kak Farah bisa ngambil dulu 3 atau 5, siapa yang akan acung jari, sehingga nanti kita belajar paling enggak sekarang kita sudah punya beberapa inovasi. Silahkan Kak. Baik, terima kasih Bunda. Kalau 3 berarti nanti ada 5 sesi ya presentasinya ya, 5 kali 3, 15, 16 wilayah. Nah, mungkin dibatasi waktu Bunda. Bunda masih di mute. Silakan nanti dipresentasikan dalam 2 menit atau 3 menit gitu nggih masing-masing wilayah. Silakan dari Jatim dulu, sudah oke. Berikutnya dari mana lagi yang mau presentasi Bunda? Bisa raise hand. Ini Tak begini. Pakai itu ya, pakai presentasi ya Mbak Farah. ya Bunda, cuma Enggak. sampaikan aja enggak apa-apa. Ya, lisan Sampaikan aja Kak. karena cuma 2 sampai 3 menit. Bu Irma oke? Boleh. Oke, Bu Irma. Irma, ya. Kemudian Riau. Siapa lagi Bunda? Satu lagi ya. Jateng sepertinya sudah Jateng ya tadi Mbak Intan. Ayo Mbak Intan, anak muda semangat. Halo Intan. Mbak Fatia, Mbak nanti yang menyampaikan. Mbak Fatia. Siap ya. Oke, jadi 3 ya. Jatim, Riau, kemudian Jateng. Silahkan Jatim, Bu Ati. 3 menit waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Farah. Jatim ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah komunitas relawan lenting di lingkungan kampus. Kampus, oke. Kemudian yang kedua kader mitigasi bencana untuk guru TK. Oke. Nah, terus ditambahi ini mumpung yang sebagai pelakunya atau relawannya yang membuka akses untuk cabang dan rantainya, silakan Tulungagung berbicara. Halo, Mbak Endah. Oke, Mbak Endah terima kasih. Ya, oke. Siap. Untuk LLHPB Tulungagung nanti kita akan mengadakan ini SPAB untuk guru-guru TK ABA di 4 wilayah yang memang rawan bencana alam. Jadi di pesisir pantai selatan dan di pegunungan. Itu yang menjadi target kami di akhir bulan November ini bersama dengan Lasismus Jawa Timur dan juga MDMC Jawa Timur, juga dari Lasismus dan MDMC Tulungagung. Itu. Terima kasih. Ya, SPAP dan kalau saya infokan Mbak Ning dan teman-teman yang lain, karena ini program sinergi untuk 2 tahun mendatang memang sudah kita rencanakan.
sehingga itu akan dieksekusi termasuk Tulungagung eksekusinya nanti di Desember. Kemudian dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya itu kita lagi MOU dan tinggal menempelkan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman PW Aisyah Jawa Timur. Kalau yang MOU dengan UMSIDA itu belum menyentuh pada pokok atau concern di lingkungan. Terus di Jatim juga kita lagi ada kegiatan 19 untuk pemilihan wali kota dan bupati. Kita masukkan memilih pemimpin-pemimpin yang care tentang lingkungan dan dampak dari kegiatan pertanian untuk mensupport kebutuhan gizi keluarga. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan di 2 tahun kita bisa melakukan kegiatan itu. Ya, sudah 2,5 menit. Ada setengah menit lagi cukup? Oh, sudah cukup. Baik. Berikutnya Riau, silahkan Bu Irma. Saya catat nanti komentarnya. Terima kasih Mbak Farah. Ya, silakan Kak Irma. Baik, terima kasih Mbak Hening, Mbak Farah. Untuk Riau, rencana seperti yang sudah kami sampaikan juga di kemarin di acara, rencana pertama kita akan membuat relawan CPDA Riau, dan mudah-mudahan nanti bisa dengan LHPB Sumatera rencananya sih kalau bisa. Kemudian yang kedua, menghijaukan PDA Seriau. Dan ini mungkin juga akan kita coba dengan menghijaukan amal usahanya terutama TK, karena kalau seperti kemarin kita bagikan duri sayur itu sangat antusias guru-guru TK-nya, mereka bahkan menanam di sekolah mereka sendiri. Kemudian satu lagi kami mencoba untuk menerapkan atau memberikan pendampingan atau penyuluhan tentang PHBS di sekolah Aisyah terutama terlebih dahulu. Mungkin ini ada tambahan dari koordinator, kebetulan ini ikut, silahkan Bunda Mudarni. Ya, silakan Bunda, disambung saja, silakan. Silakan Bunda Mudarni. Halo, mungkin belum tersambung atau mikrofonnya mati Bunda, silakan dinyalakan. Bunda Mudarni, silakan di-mute. Lanjut, apa tadi rencana kita mau penghijauan CPDA, rencananya memang beliau sampaikan. Cuman mungkin sepertinya Riau kita akan coba untuk penghijauan ini untuk fokus di tanaman-tanaman yang bisa mereka konsumsi seperti sayuran dan tanaman-tanaman yang bisa segera dipanen, sehingga selain untuk penghijauan, tanaman ini juga bisa menjadi penyempurna untuk konsumsi sayuran yang dibutuhkan. Jadi untuk pangan juga. Baik, sudah 3 menit. Ya. Baik, ada tambahan lagi? Sudah ya. Berikutnya Jawa Tengah. Itu aja sepertinya. Terima kasih Bu Irma. Berikutnya Mbak Fat dari Jawa Tengah, silakan. Suara saya masuk, Mbak? Suaranya kecil, Mbak. Oh, iya. Ya. Sudah masuk? Assalamualaikum, sudah masuk, Bu? Iya, sampun. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hening, Mbak Farah, dan bunda-bunda yang lainnya. Untuk Jawa Tengah, alhamdulillah kemarin sudah dirapatkan sama pengurus
LHPB Jawa Tengah kaitannya tentang follow up dari program kerjasama antara Aisyah dan The Asia Foundation. Untuk Jawa Tengah sendiri kemarin untuk programnya adalah tentang komposter, di mana itu diadakan di satu titik. Nah, untuk follow up ke depan dari LHPB PWA Jawa Tengah merencanakan akan mengadakan pelatihan pembuatan komposter secara virtual bagi LHPB PDA se-Jawa Tengah. Rencananya akan diadakan di bulan Desember tahun 2020. Nah, nanti kita bekerjasama dengan DLHK seperti itu. Nah, setelah pelatihan tersebut diharapkan nanti di tiap PDA bisa melaksanakan program komposter. Nah, di program komposter sendiri bisa nanti bersinergi dengan program yang ada di Aisyah, yaitu program Korea Thoyibah yang di mana Jawa Tengah baru kemarin tanggal 8 PWA Jawa Tengah melaksanakan penandatanganan MOU antara Layisme Jawa Tengah dengan PWA Jawa Tengah terkait dengan program Korea Thoyibah. Nah, di situ LHPB mempunyai andil di dalam mewujudkan Korea Thoyibah. Intinya di lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Nah, kemudian nanti di setiap daerah itu pasti juga ada sasaran Korea Thoyibah, dan diharapkan juga bisa bekerjasama dengan Layismu tingkat daerah seperti itu. Oke, seperti itu Bu untuk Jawa Tengah. Oke. Ada tambahan mungkin dari Mbak Intan, monggo. Ini menambahkan sedikit Bunda Ning untuk Jawa Tengah, rencananya juga bulan Desember 2020 ini akan ada penanaman pohon. Tadi ketika di Riau ada penghijauan seperti itu, nah, insya Allah Jawa Tengah akan melakukan penanaman pohon yang insya Allah dilaksanakan di daerah Jepara, seperti itu insya Allah. Sip. Ya, sementara itu Bunda Ning saya kembalikan ke Mbak Fat atau ke Mbak Farah. Terima kasih. Terima kasih. Dari Jawa Tengah cukup. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fat dan Mbak Intan dari LHPB Jawa Tengah. Bunda mau dikomentari dulu atau kita buka penanggap lagi? Boleh 3 penanggap lagi. Baik, 3 dari wilayah. Silahkan Bunda-bunda yang sudah ready untuk menyampaikan tindak lanjutnya. Ada Bu Mariam. Bu Mariam dari Kaltim, Bunda betul ya? Mohon maaf kalau saya kurang apa. Ya, Bu Mariam dari Kalimantan Timur. Berikutnya dari wilayah mana lagi? Ini ada 2 yang raise hand. Bu Erna Lampung. Siap Bunda. Aku udah raise hand. Mbak Farah, Oke, siap. aku udah raise hand. Berikutnya Kalbar ya. Oke, kita ke Kaltim. Ada Mbak Ima, ada siapa lagi yang udah ada raise hand lagi? Ya, ini tadi sudah 3 Bunda. Ada Bu Mariam, Kaltim, Bu Erna Lampung, dan Bu Ima Kalbar. Silahkan Bu Mariam, bisa dinyalakan mikrofonnya Bunda. Bunda Mariam, ditunggu. Bu Mariam ditunggu, mohon dinyalakan mikrofonnya. Bunda suaranya belum masuk karena mic-nya masih mati. Silahkan dinyalakan. Belum menyala Bunda. Sambil menunggu menyala kita ke Bu Erna dulu Bunda nggih. Bu Erna di Lampung, silakan Bunda 3 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung ingin mengembangkan inovasi Green School itu mulai dari composting. Sampah organik dijadikan pupuk dan media untuk penanaman, kemudian untuk menanam ya yang ditanam selain sayuran sekarang yang lagi ngebum di sini adalah tanaman hias. Dan itu harganya juga mahal-mahal. Mungkin nanti kalau dari
wilayah-wilayah lain mempunyai tanaman unik-unik, nanti saya bisa minta tolong dikirim untuk dikembangkan di sini. Oh, bisa Bu, saya ada Bu. Saya ada. Itu ada macam-macam, ada. Saya mau sekali untuk menjadi sumber pendapatan di sini LLHPB supaya Siap. mempunyai ya dana kalau ada bencana nggak gedubrak-gedubruk gitu ya. Ya, betul Yu, betul. Nah, jadi itu aja ya, sebenarnya bukan sekolah saja, nanti kantor-kantor AUA, PWA, PDA, PCA maupun Muhammadiyah. Kebetulan saya ini di Dapuk Ketua Majelis Lingkungan Hidup juga di Muhammadiyah. Mantap, men. Jadi nanti ya kampus-kampus kita aja untuk sinergi. Sebenarnya Lampung itu kan masih banyak toh, hutannya masih hijau. Kalau aku nanti minta penghijauan itu diketawain. Masih banyak, tapi di sana kan banyak sampah dari coklat, sampah dari seresah daun-daun itu. Nanti kalau daunnya daun apa? Yu. Ya, daun macam-macam, dari ada kebun itu kan daunnya. Kalau daun cengkeh banyak nggak? Kalau daun cengkeh ada juga, orang cengkeh itu masih berproduksi kono prospek. Enggak, maksudnya kantorku punya mitra dari pembuat minyak atsiri dari daun cengkeh. Daun cengkeh. Ya nanti kalau memang bisa, iya ada di sini banyak, ada. Ya udah 3 menit belum Kak Farah? Sudah. Udah kelamaan gitu loh, Mbak Nese. Sentimen aku ngomong deh. Enggak, Kak Farah. Wasit Kak Farah itu wasit. Ayo Kak, silakan. Mbak Neng itu kalau sampah kompostingnya itu kalau dirajang dikasih mesin untuk ngerajangi, cariin mesinnya. Loh, mau dibahas lagi nanti komentarnya belakangan. Ya, mau tanaman hias dan tanaman sayuran. Oke, berikutnya Kalimantan Timur sudah ready ya, Bu Maryam? Halo? Suaranya kecil sekali, Bunda mohon mendekat ke HP-nya. Coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah kedengeran. Dengan Mbak. Ya, sudah dengar Bu Maryam. Ya, untuk Kaltim sementara Mbak masih seputar Budik Damber. Kita mau menyebarkan lagi ke daerah-daerah. Kemarin kan masih 9 daerah itu, yang belum masih ada 2. Mana rencana dalam waktu dekat mau mengadakan webinar. Kemarin kan sudah ini sama Mbak Ening, tapi kelihatannya masih belum siap betul, jadi kitanya yang belum siap. Karena mau menggandeng kemungkinan kan dengan MDMC. Sebetulnya ya sudah ada kerjasama, jadi mau minta lagi dengan MDMC, terus dengan Departemen Perikanan, penyuluh dari perikanan, karena masalah pemeliharaan ikan ini kalau bisa yang mampu, yang ada tanahnya masih atau bisa bikin kolam, dengan membuat kolam seperti yang sudah ada di Panti itu kita sarankan juga lah daerah-daerah yang ada, karena di Kubar itu sudah ada yang memelihara ikan lele di kolam, dan yang berhasil kan kemarin di Panti yang kita Samarinda, Panti Aisyah Walidatur Rahmah itu sudah panen berapa kali, 1 kali, tapi kan tidak langsung diambil semua ya, untuk konsumsi sendiri aja, masih belum bisa dijual. Itu nanti webinarnya insya Allah kalau ndak akhir November ini ya awal Desember, karena ini akhir-akhir ini kan banyak webinar, jadi kita karena ya belum siap, nanti aja habis Desember dengan
atau akhir November atau awal Desember. Ya. Terus kedua, kita mengumpulkan jelantah itu yang pernah kita ada. Oh iya ya. Dengan Anton Jelantah kan kita sudah pernah ada yang dari penjual gorengan atau dari itu kan ada jelantahnya dari keluarga Asia. Jadi kita kumpulkan terus menghubungi dengan Mas Anton Jelantah itu loh, Bu. Iya. Lanjut ya Bunda. Sip, bagus. Ya. Itu sudah pernah dilakukan, terus ini ada lagi. Saya menghubungi kok belum diambil, sudah berapa minggu, 2 minggu kalau enggak. Ya enggak langsung 7 jeligen, tapi jeligen yang 5 liter itu. Ini sudah ada lagi. Jadi mungkin penagihnya yang belum ada atau gimana. Jadi masih menunggu. Dan itu kita sudah umumkan di pengajian atau di apa itu di pengajian. Baik Bu Mariam, terima kasih. Saya sudah mencatat yang pertama budik damber, yang kedua pengumpulan jelantah. Baik, berikutnya dari LLHPB Kalimantan Barat, Bu Ima. Silakan Bu Ima dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang akan kami laksanakan untuk menindaklanjuti kegiatan kemarin Mbak Aning, karena memang kemarin kita sudah MOU dengan Lajismu. Jadi kita insya Allah dalam 2 atau 3 minggu ke depan ini akan menindaklanjuti yaitu yang budik damber dengan PDA, PCA, dan IGABA. Lalu kemarin kami juga sudah sempat memberi materi, sehingga kemarin sudah mengadvokasi agar terjadi MOU untuk relawan siaga bencana di Polita, di Politeknik Aisyah Kalimantan Barat dengan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Insya Allah apabila advokasi kami berhasil, insya Allah untuk materi akan dimasukkan ke dalam kurikulum, yaitu materi kesiapsiagaan kebencanaan. Terus yang terakhir yaitu adalah udah berapa lama kami ingin melaksanakan tapi tidak terlaksana dari tahun 2016 apa 2017 gitu ya, yaitu pelatihan kader. Pelatihan kader dan relawan bencana ini tidak jadi mulai kemarin. Tapi yang jadi ini akan lebih, tapi yang sekarang ini rencananya akan dispesifikkan di pinggiran Sungai Kapuas, karena kemarin itu sempat terjadi puting beliung sehingga masyarakat situ tuh rumahnya habis semuanya, Mbak Ning. Sehingga insya Allah rencananya kami akan mengadakan pelatihan kader dan relawan bencana di pinggiran Sungai Kapuas. Itu aja sih sementara, Mbak Ning. Baik, terima kasih Bu Ilma dari Kalbar. Baik, Bunda sekalian, kita sudah ada 6 dari wilayah yang sudah menyampaikan rencana tindak lanjut. Mau direview dulu 6 ini, karena kita masih ada 6 berikutnya dan 6 berikutnya. Mau direview dulu, silakan Bunda Ning. Oke, mungkin saya nggak review ya, karena saya tidak punya hak untuk apa-apa. Pertama, nanti ini udah Jakarta Utara, tunggu ya Bun. Pertama gini Bunda-Bunda. Jadi gini, semua yang ada di sini itu punya hak yang sama untuk mengomentari satu yang lain. Kayak misalnya Kak Inti, Kak Arti dari Bali ingin ngomentarin yang program sampah Jawa Tengah misalnya. Mbak, ayo kita gabungan yuk, atau kita bikin program Bali Jawa Tengah gitu misalnya. Itu kami persilahkan. Nah, tapi mungkin saya ingin membantu Bunda-Bunda untuk yang tadi programming tadi ya. Karena kan tadi kita punya 5 langkah. Nah, jadi yang pertama adalah sebenarnya kita hanya butuh malam ini tentang program inovasi. Kalau satu, Kak Farah, apakah layarnya bisa dimunculkan yang tadi Kak Farah tulis? Materinya Bunda atau tadi yang saya catat? Bukan, yang kamu catat. Oke. Kalau materinya nanti sudah aku benerin, udah aku kasih penjelasan. Dari yang pertama. Ting. Oke, Jawa Timur. Mbak Ati dan teman-teman Jawa Timur,
bagaimana kalau ini itu sebenarnya kita namain 2 saja. LLH PB Jawa Timur, Green Campus, Green School. Nah, kalau misalnya ini bukan misalnya ada tambahan apa namanya SPAB sekolah SPAB Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Satuan, Mbak. Ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berarti kita bikin aja kalau itu apa namanya ya? Sebenarnya memang basicnya itu adalah green dan sekolah resilient sebenarnya. Kalau sekolah resilient itu adalah sekolah yang green school dan sekolah yang SPAB jadi satu. Sekolah siaga bencana dan green school jadi satu. Atau mungkin judulnya itu kalau gampang diingat itu adalah green school dan sekolah siaga bencana gitu. Green campus bukan green school karena masuknya kampus. Jadi green campus dan sekolah siaga bencana. Dah. Jadi pokoknya Jawa Timur tuh kerjanya itu aja. Green School itu isinya apa? Nanti kalau orang tanya tentang Green School, ingat Jawa Timur harus bisa jawab. Mbak mau tanya tentang Green School, tanya Mbak Jawa Timur. Mbak mau tanya Green Campus, tanya Mbak Jawa Timur. Sanggup? 2 tahun yang akan datang. Nah ini nanti kalau banyak yang Green School, Green Campus, kemudian tadi apa namanya memang targetnya sih terus terang kalau kita pengennya nanti itu Green Muktamar Aisyah. Jadi Muktamar Aisyah itu nanti kita sudah menyampaikan tentang segala hal yang apa program hijaunya Aisyah gitu. Nah, jadi ini nggak apa-apa 2 itu menjadi slogan. Jadi tadi kan saya bilang harus ada slogan. Jawa Timur, saya komentarnya 1 menit 1 lokasi, maksimal 2 menit tolong diingatkan. Jawa Timur nomor 2, Mbak Farah. Ya. Jawa Timur, setelah Jawa Timur adalah Riau. Ini menghijaukan amal usaha relawannya relawan LLHPB. Ini sama sebenarnya. Adalah Green Riau dan sekolah ini mirip Green Riau dan sekolah siaga bencana. Kalau lebih banyak ke sekolah siaga bencana, relawan siaga bencana ya silahkan atau ini hampir mirip menurut saya adalah sekolah siaga bencana dan Green Riau, Green Aisyah Riau. Green kalau cuman LLHPB kan segini ya Bu, tapi kalau Kak Irma menyampaikan bahwa Green Aisyah, ayo kita desain menjadi Green Aisyah. Kita suratin dari LLHPB Pusat. LLHPB Pusat menyampaikan dukungan kepada LLHPB Riau untuk melakukan Green Aisyah Riau. Jangan hanya LLHPB-nya yang green, tapi semuanya kan tadi kakak bilang menghijaukan PDA Riau, itu keren banget. Green Aisyah Riau. Oke lanjut, nah nanti kita bikin kriterianya. Kalau banyak yang green dan sekolah siaga bencana, kita bisa melakukan training yang bertahap. Sekarang kita green tuh seperti ini, sekarang LLHPB segini. Lanjut Riau udah Jawa Tengah. Oke, komposter. Komposter PDA ini kalau bahasa kerennya itu sebenarnya adalah saya nggak tahu apakah ini cocok apa enggak. Ingat nggak pengajian kita sama Bu Nurni itu adalah jihad sampah. Jihad bebas, jihad mengurangin sampah. Kalau bahasa ini kurang pas, karena gini, kalau bikin slogan itu harus sebisa mungkin tidak lebih dari 3 kata. Oke. Terus yang kedua, bikin kalimat yang membuat ibu-ibu ingat, tapi juga bisa didukung oleh publik. Kalau kalimat jihad tidak bisa didukung publik, cari kalimat lain. Tapi ini adalah sebenarnya adalah saya nggak tahu. Kalau Karti itu kan 3R gitu ya. Kalau ini apa? Kan ini urusannya adalah sampah dan penghijauan. Mungkin masuk yang green ya, tapi aku nggak tahu apakah tepat apa enggak karena ini langsung ke sampah. Jadi ini adalah komposter. Komposter itu sebenarnya ya kalau Bu Nurni itu bilangnya adalah jihad mengurangan sampah. Tapi kita cari kalimat yang tepat itu
kalau penanaman pohon itu kita punya namanya sebenarnya cari kalimat yang lebih baik dari kalimat penghijauan ya. Tolong nanti saya dibantu Intan, bantu kita untuk cari kalimat yang daripada penghijauan. Ya, jadi misalnya jangan penghijauan di Jepara. Itu enggak ada yang menarik. Oh ya. Jadi misalnya selamatkan pantai dengan atau apa saya nggak tahu. Jadi bikin sesuatu yang jadi kan tadi kalau yang membuat mantra itu adalah suatu kalimat yang gampang diingat, yang bisa diimajinasikan, yang bisa ditaruh di dompet, yang bisa ditaruh di benak, yang bisa ditaruh di hati, orang jadi ingat. 2 tahun itu kita akan kerja untuk ini doang soalnya. Maksudnya ini core-nya, pernik-perniknya banyak silahkan. Jawa Tengah. Oke, Korea Thayyibah udah jelas. Ya, makasih sama-sama. Lampung. Lampung wis jelas toh, Green School. Nah, yang green sekalian nanti aja. Yang green itu ada satu ide sebenarnya, teman-teman bisa menghubungi KUA untuk melakukan MOU. Siapa yang menikah maka diwajibkan untuk menanam. Contoh. Kan dalam setahun banyak yang menikah tuh. Jadi misalnya, dan itu keren kalau misalnya Bunda mau melakukan. Kami bisa melakukan MOU dari pusat misalnya, tapi akan nggak strategis karena ternyata setelah saya cek KUA itu adalah independen per kabupaten dan provinsi. Jadi menikahkan orang itu tidak harus dari nasional. Nah itu kalau misalnya kan sekarang banyak gereja yang menikahkan orang itu dengan prasyarat menanam pohon. Atau kita bikin prasyarat sendiri. LLHPB kalau ada yang lahiran atau nikah, maka kita akan minta orang itu untuk menanam 25 pohon misalnya siapapun nikah. Yang lahiran juga gitu. Yang lahiran bisa kerjasama dengan siapa? Rumah sakit. Kan Aisyah punya banyak rumah sakit. Apa namanya? Klinik untuk melahirkan. Atau kebalik, siapa yang berobat dan sehat, maka dia harus menyumbang 2 pohon misalnya. Jadi inovasinya jangan dibikin inovasi Lampung aja, ini hanya contoh Lampung dan bisa kerjasama dengan yang lain. Jadi tapi juga satu lagi Mbak Erna yang Lampung itu kan sebenarnya kegiatan yang di rumah tangga oleh majelis lingkungan itu kan sudah bagus ya. Jadi gimana kalau itu ditransfer aja ke ibu-ibu Aisyah yang kayak menanam di di lingkungan keluarga tentang beras hitam, tentang sayuran, segala macam, bahkan bisa dijual yang organik. Itu mungkin malah justru bisa dikembangkan. Lampung, oke. Lampung, berikutnya Kalimantan Timur, budidaya ikan. Setuju Bunda? Jadi lanjutkan dengan membangun kelentingan keluarga dengan budidaya ikan. Jadi budidaya ikan untuk kelentingan keluarga dan komunitas. Harus jadi tagline. Nah, terus yang jelantah, tagline-nya bisa tambah kayak kemarin, jelantah bukan sampah, kan? Tahu nggak tahu? Kita bisa obrolin. Nanti kebetulan saya bisa kontak lagi. Saya moga-moga di sini ada Mbak Yanti, karena waktu itu saya minta tolong ke Kak Yanti dari LLHPB Pusat untuk membantu bunda-bunda yang terkait dengan minyak jelantah. Kita bisa saling kontakkan bunda-bunda, Bu Mariam dan teman-temannya di Kaltim untuk kontaknya teman-teman kita yang ada di waktu itu kita ikut kegiatan bareng tentang jelantah. Yang terakhir Mbak Farah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Kalimantan Timur Mbak Ning tambah yang untuk budi gambar pelajar itu belum saya. Oke, nah sama Bunda, jadi berarti budidaya ikan dalam ember untuk kelentingan keluarga dan pelajar sekolah. Sekolah, komunitas sudah kita lakukan juga. Dan sekolah iya. Nanti bisa berkembang tuh kalau sekolah, bisa ada inovasinya, bisa ada apa-apa gitu. Kalimantan Timur, berikutnya ke terakhir mana Kak? Kalimantan Barat.
MOU, lazismu, advokasi, pentingnya oke, ini kesiapsiagaan berarti ini mau masuk relawan siaga atau ke kurikulum. Oh, berarti ini sekolah siaga bencana. Mbak Ima berarti membangun sekolah siaga bencana dan membangun kelentingan dengan sekolah siaga bencana dan budidaya ikan dalam ember. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk semua bunda-bunda boleh mengkritisi yang di luar yang presentasi ya. Boleh mau bilang mau pengen kerjasama, boleh bilang saya punya ide untuk ditambahkan ke salah satu LLHPB lain atau apa. Silahkan bunda-bunda berkontribusi kepada bunda-bunda yang udah punya ide. Bukan mengkritik ya, tapi berkontribusi. Prinsipnya adalah masukan. Silahkan yang mau memberikan masukan ke 6 LLHPB wilayah. Ya, silakan bunda-bunda yang akan memberikan komentar. Bisa langsung dinyalakan mikrofonnya dan berbicara. Ya, Mbak Neng, ada tambahan di chat tadi. Iya, perlu saya sampaikan Mbak Neng, untuk di Lamongan, di chat saya sudah ada, untuk di Lamongan kita sudah punya benih bibit yang dijual sama rumah gizi. Nanti di tanggal 18 Milad Muhammadiyah, beliau-beliau ini akan dihadirkan untuk interaksi langsung dengan Bu Ketum dan Pak Ketum tanggal 18. Jangan lupa sebut keluarga Lenting, komunitas Lenting, oke? Ya, nanti saya WA orangnya. Gimana Bu Ati, saya lihat belum ada di grup, di chat. Lamongan. Ya, ini soalnya yang ada dari Bu Endah. Bu Endah, terus kemudian belum. Nanti mau ditambahkan di chat ya Bu Ati, biar saya masukkan ke PPT. Yang Tulungagung itu toh. Yuk. Sudah saya catat di chatnya, sekaligus ada sinergi untuk Korea Toyiba di 2 tahun mendatang. Oke, berarti ini pemanfaatan Korea Toyiba ya. Apa itu lahan pekarangan di amal-amal usaha. Nah, gini Bunda, kan Korea Toyiba ada di, saya nggak tahu apakah seluruh pimpinan Aisyah wilayah dapat Korea Toyiba, tapi Korea Toyiba ini cukup gede. Satu cabang itu kalau nggak salah dapat 2 desa dan satu desa dapat 20 juta. Jadi ini sebenarnya gede banget. Satu desa 10 juta itu kalau di Jateng Bunda. Kalau wilayah lain belum tahu. Kalau di Jatim, halo. Ya. Di Jatim buahnya itu Mbak Neng ada 3 daerah binaan untuk Korea Toyiba, kemudian diimplementasikan, diluaskan menjadi 6 daerah. Sehingga di Jawa Timur ada 9 untuk daerah Korea Toyiba. Nah, gini, kalau yang saya ceritakan itu. Ya, oke. Kalau bisa seluruh wilayah, tolong hubungin ketua wilayahnya agar siapa yang dapat Korea Toyibah, maka dia akan menjadi kelanjutan. Jadi kan sebenarnya program kelentingan. Kelanjutan program. Iya, menjadi kelanjutan program dari kelentingan ini. Jadi Korea Toyibah sendiri itu adalah program yang sangat besar. Maka kelentingan keluarga dan komunitas ini bisa diinsert dalam itu. Karena basis dari kelentingan keluarga dan komunitas itu adalah satu, keluarga sakinah, dan yang kedua kalau di level di desa itu adalah gerakan Korea Toyibah. Maka ini kelentingan keluarga dan komunitas itu adalah menjadi basis berikutnya. Jadi jangan bunda-bunda yang punya tahu tentang itu, mari berkonsultasi bersama dengan kita-kita agar itu menjadi kelanjutan dari kelentingan keluarga. Ya, betul Mbak Neng. Nanti ada sesi khusus untuk pengembangan tentang program Korea Toyibah sebagai payung besar dari pimpinan pusat Aisyah. Ya, setuju. Ya Bunda, mohon izin menambahkan sedikit. Jadi karena mungkin bahasanya connecting loh Mbak. Bentar Mbak Erna, biar Mbak Farah dulu. Ya. Silahkan. Sedikit Bunda, setengah menit. Jadi Korea Toyibah ini merupakan program prioritas dari perpanjangan kepengurusan pimpinan pusat Aisyah sampai 2 tahun mendatang. Sehingga sepertinya tidak hanya Jateng yang Korea Toyibah, tapi seluruh Indonesia.
Nah, namun konteksnya seperti apa Qoryah Thaibah? Saya setuju saran dari Bu Ati, mungkin kita bisa adakan diskusi lagi khusus tentang Qoryah Thaibah, mungkin mengundang dari pimpinan Ustadz Aisyah Hantah Putri Hastutinur atau siapa yang memang ahli di Qoryah Thaibah. Terima kasih. Bu Erna, silakan. Maksudnya bukan untuk kelanjutan, Qoryah Thaibah di Kalbar juga bagus, Mbak. Satu-satu dulu Bunda, siapa dulu Bu Erna sekarang? dulu, Bu Erna dulu, silakan Bunda. Bu Erna. Enggak, cuma saya ngasih masukan aja, istilahnya itu di-connecting gitu, dihubungkan antara program satu dengan yang lain, saling mendukung, sinergi gitu. Oke, itu aja. Oke, makasih Mbak. Tadi siapa lagi, ada yang lain? Tadi? Terus kalau saya usul, masukan lain adalah ini banyak banget yang tentang Green School sama Sekolah Siaga Bencana, Green Campus, Green School, Sekolah Siaga Bencana. Jadi siapa yang punya program sama, nanti kita ketemuannya jadiin satu aja. Mbak Ning. Ya. Setauku tuh Qoryah Thaibah tuh punyanya Mampu kan, Mampu Aisyah kan? Mampu sudah selesai. Nah, ini terus kan dugaan saya Qoryah ini Thaibah didukung oleh Lazismu. Qoryah Thaibah. Kalau di Kalbar ada sih yang dulu kan Mampu tuh kan ada juga yang punya Mampu. Ya Mampu, terus Mampu kan sekarang udah selesai, udah closing. Nah, ini sekarang didukung oleh Lazismu, tapi kayaknya juga continue program ya. Uang Mampu. Continue program. Kelanjutan itu. Dari Nggak apa-apa, Mampu. menurut aku kita lanjut aja. Semuanya penting dan nggak ada keaku-akuan, yang ada adalah keaisyahan. Sip, setuju. Nah, Kak Farah bisa lanjut ke 6 lagi? Lanjut Bali. Oke, 1 Bali. Baik, terima kasih. 3 dulu nggih, Bali. Berikutnya siapa lagi? Jakarta Utara, Bu Sunanti sudah dada-dada. Berikutnya siapa lagi? Oke, sambil menunggu kita dengarkan dulu dari Bali, Bu Setiarti. Ini ada Kak Widya, nomor 3. Bu Widya, oke baik. Berikutnya nanti Bu Widya dari Jawa Barat. Bu Setiarti dari Bali, silakan Bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi masih ada acara lain, sampai masuk chatnya ya, mohon maaf sekali. Untuk LLHPB Bali akan menindaklanjuti program-program sebelumnya, tapi program MLM-nya ini semakin kita masifkan. Kalau selama ini khusus buat Aisyah Muhammadiyah, kami akan kembangkan di luar Aisyah Muhammadiyah di yang lebih masif lagi ke Banjar-Banjar. Di luar itu, kami juga sinergi beberapa organisasi. Itu yang pertama. Jadi program tetap berlanjut untuk komposter dan pilah sampah. Salam 3R. Kemudian yang baru itu Eko Masjid. Insya Allah kami akan bersinergi dengan MUI. Kemudian kita juga akan kembangkan sodakoh sampah. Itu kayaknya perlu. Kemudian di waktu dekat ini kami bersinergi dengan MDMC, MCCC, Majelis Kesehatan, BPBD Provinsi Bali akan mengadakan webinar gerakan pengurangan resiko bencana COVID-19 dengan tema perempuan sebagai guru kesiapsiagaan bencana dan rumah sebagai sekolah dalam rangka adaptasi kebiasaan baru masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Ya, ini yang jadi paling perempuan dekat. sebagai guru kesiapsiagaan. Ya. Itu program BNPB yang baru. Yes. Dan itu kami sudah punya modulnya semuanya komplit. Jadi tinggal... Saya sebenarnya udah punya Kak, tapi tak simpen, aku belum berani. Jadi ketika sekarang udah waktunya. Silakan. Ya, nanti mungkin Mbak Hening kita undang deh untuk menyampaikan modul yang keberapa. Siap. Terima kasih Bu Arti. Berikutnya dari PDA Jakarta Utara, Bu Sunanti, silahkan Bunda. Dinyalakan mikrofonnya Bunda. Iya, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Jakarta Utara kedengaran nggak Mbak? Ya, kedengaran dengan baik Bunda. Oh ya, terima kasih. Jadi Jakarta Utara motonya hidup sehat dengan Budik Damber menjaga kepentingan keluarga. Jadi kami telah merintis pembicaraan dengan perikanan dan pertanian di pemerintahan Jakarta Utara. Kita akan mengadakan pelatihan besok
tanggal 14 November ini untuk khususnya Budi Damber, karena kemarin kan kita terdapat beberapa masalah dan kendala di apa kali. Halo. Ya. Beberapa Ya, tempat, halo, Bunda. maka kita ini sekarang mau mendatangkan ahlinya untuk sekalian penyuluhan dan pelatihan. Kemudian akan mengadakan TOT untuk beberapa cabang. Kalau kemarin itu baru 2 cabang, kita akan meluaskan menjadi 6 cabang minimum di Jakarta Utara. Kemudian kita kerjasama dengan Lazismu, Rumah Sakit Islam Sukapura, LHPB-nya PBA DKI, dan ingin menggandeng MDMC-nya DKI untuk pelaksanaan ini. Karena juga beberapa di Jakarta Utara itu Muhammadiyah juga menghendaki anggotanya untuk ikut. Jadi kita akan mengembangkan kurang lebih 100 peserta lagi. Ini yang kami rencanakan untuk Jakarta Utara. Demikian Mbak Farah, Bu Bening. Ya. Baik, terima kasih Bu Sunanti. Berikutnya ke Jawa Barat, Bu Widya, silakan Bunda. Bu Widya tadi ya, Bu Widya, Assalamualaikum. Ya, belum ada suaranya, Kak. Oke. Waalaikumsalam. Silakan Udah, Bu Widya. sekarang udah. Ya, silakan. Ya. Jawa Barat. Kalau untuk kami RTL Jawa Barat, LLHP kedengeran? Terdengar. Kalau terputus mungkin videonya dimatikan saja, cukup suara saja. Oh gitu. Oke. Barat adalah satu melanjutkan program lenting ini yang kemarin itu kan piloting project ya. Piloting project yang hanya dilaksanakan di 4 PDA. Nah, insya Allah kami akan melaksanakan di seluruh PDA se-Jawa Barat. Satu gitu. Kemudian yang kedua melaksanakan inovasi. PDA-nya Jawa Barat total berapa, Kak? PDA-nya 36 kota kabupaten, tapi PDA-nya baru ada 32, Deng. Belum semua ada PDA. Baik, berikutnya Bunda. Ya, itu insya Allah kami akan melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, melaksanakan inovasi-inovasi untuk lenting ini. Tentu PHBS dan seperti itu kita lintas majelis. Tapi kalau misalnya LLHPB lebih ke pemanfaatan lingkungan, itu kami akan melaksanakan inovasi-inovasi tentang pemilihan praktek urban farming itu sesuai dengan keahlian, sesuai dengan minat peserta, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah kami akan melakukan pelatihan untuk pembentukan relawan-relawan, baik itu relawan bencana maupun relawan lingkungan untuk setiap PDA. Kemudian yang keempat, mensinergikan program LLHPB dengan perguruan tinggi. Kemudian yang kelima, kami tetap untuk pengurangan plastik dan sampah organik untuk dirubah menjadi melalui komposter atau menjadi media tanam. Kemudian terkait dana, untuk sementara kami mencoba mencari irisan-irisan dengan instansi pemerintah terkait. Begitu aja Mbak Ning, Mbak Farah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda-bunda, tolong nanti berikutnya adalah kita tidak mempresentasikan seluruh ide, tetapi kita harus punya satu ide yang itu sebenarnya bisa kita perluas dan kita yakin dua tahun yang akan datang tercapai. Jangan punya kegiatan yang kita tidak tahu apakah di dalam 2 tahun itu akan tercapai apa enggak.
Jadi yakin ya, kalau saya bilang colek Jawa Tengah, Intan, Mbak Fatia dan Intan, programmu yakin ya Mbak? Iya Bu, ya udah oke yakin. Jadi kenapa? Makanya harus terukur. Jadi berikutnya tolong bunda-bunda yakin bahwa programnya bisa terukur sehingga yakin itu akan tercapai di 2 tahun yang akan datang. Tak tagih loh Tan. Trik. Oke. Oke Bunda Ning. Lanjut ke Kak Farah. Tadi mana setelah Kak ini? Baik, silakan Bunda yang belum, dari wilayah yang belum. Silakan bisa lagi ya. Berbicara. DIY Kakak. Oke. Oh iya. DIY. Bu Rektor. Kayaknya DIY. Iya. Kok DIY? DIY Bu Rektor. Lain Bu Rektor. Nggak ada, udah Bu Rektor aja. Ya udah Bu Rektor. Silakan Bu Rektor. Yang pertama itu jelas kita akan memperluas program kelentingan program keluarga dan komunitas lenting ini untuk ke semua, insya Allah ke semua TK yang ada di daerah. Kemudian TK-nya berapa banyak Bu Rektor? Itu yang mungkin target kita tuh paling tidak ada 130 sekian gitu kan. Kita paruhnya lah paling enggak gitu kan. Terus 50 ini juga lah ya. 2 tahun yang akan datang 50 ya Bu Ne? Insya Allah. Oke. Ini juga berkaitan kita gerakan minimal 100 budik damber ke warga di daerah miskin air, karena di sini biar yang daerah yang miskin air itu bisa mengkonsumsi sayur dan lauk sehat. Tuh. Kemudian pelatihan psikososial wanita itu ya, tapi dengan kita terdatabase, jadi nanti tiap daerah terdata dengan baik relawan psikososial wanita itu siapa, jadi jika ada membutuhkan itu ora sah kedudukan goleki gitu kan. Kemudian Bu, Kakak Farah 50 TK belum kecatat. Oke. Edukasi kesehatan reproduksi ini terutama buat anak ya. Jadi nanti di SD Muhammadiyah, SD Aisyah kita berikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Ini kan sangat penting. Kemudian sebenarnya targetnya itu warga Aisyah yang di lereng Gunung Merapi, karena jika ada kesian itu memang sangat dibutuhkan itu tentang edukasi kesehatan reproduksi. Yang terakhir tentang simulasi bencana gunung meletus, tetapi ini belum simulasi sudah meletus, sudah kita korbannya saya. LHPB Sleman sudah mulai bergerak karena pengungsian sudah mulai ada. Ya, udah 640 hari ini. Ya, untuk lansia dan anak-anak sudah ada, jadi kita sudah mulai berperan. Itu dari DIY, terima kasih. Ya, daftar jadi sasaran. Nek ora dadi awas loh. Tuan Direktur. Bu Rektor sama Bu Ria. Nek ora sukses tak telek loh. Oh ya, kayaknya nambah yang kerjasama aja Mbak. Dari 4 yang dari yang disampaikan Mbak Pipi, saya nambah Mbak Farah di lagi Mbak Farah. Slide-nya Mbak Farah. Nah, untuk yang pelatihan psikososial itu kita akan kerjasama dengan UAD. Oh ya, dengan UAD. Oke, itu. Kemudian tentu saja dengan BPBD MDMC. Ya. MDMC ya, gitu. Yang reproduksi dengan Unisa. Unisa. Wis. Baik. Sing duwe kampus soalnya reproduksi. Yang sama yang keempat sama yang Mbak Farah MDMC sama BPBD. Ya. Yang nomor 1 UMY. Nah, ya nanti deh, tapi aku mau ingat apa namanya tentang gender analisisnya yang untuk pelatihan psikososial ini sangat penting, karena rata-rata kalau yang ngisi MDMC sebenarnya lupa nggak ada tentang gender analisis. Oke, tak catat dulu nanti dijelaskan. Ya. Baik. Mungkin dari yang UAD itu Mbak nanti. UAD kan timnya tim psikologinya UAD. Oke. Udah 3 menit. Ketua LPB kita orang psikologi. Siap, nanti kita open sharing terkait itu. Ya, baik. Oke. Wilayah berikutnya, silakan mudah-mudahan dari wilayah berikutnya yang belum menyampaikan kegiatan inovasi program sebagai rencana tindak lanjut. Jakarta Utara udah, mana yang belum ya? Yang belum, Banten belum.
Banten sama NTB belum. Banten, NTB, Sumatera Utara. Di sini sudah ada, ini Bu Indah dari Sumsel. Oh iya, Sumsel, silakan. Ya, Mbak Desi ada itu aktif nggak Mbak Desi ya ketuanya? Iya Mbak Indah. Boleh, boleh. Ya. Sumatera Oke, Selatan, Assalamualaikum silakan warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Oh baik Mbak Aning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arep tak temuin jenengan dek Sumatera Selatan ki. Ayo Mbak ke Sumsel. Kayaknya nggak nyampe sebulan lagi Untuk aku udah Sumsel sampai tuh. Yang dicari Iya Mbak ya. Inovasinya? Inovasi LLHPB Sumsel. Sekolah aman bencana ini mungkin melanjutkan sama kayak kemarin Mbak ke TK-TK, tapi kita ini untuk ke anak-anak SMA-nya. Oke. Di sekolah aman bencana untuk sekolah. Jadi materinya nanti karena kita masih pandemi, jadi materinya mungkin masih sama untuk COVID tentang PHBS, hand hygiene. Nah, oke, terus? Kemudian greenhouse atau green school lah Mbak rencananya untuk inovasi yang keduanya. Jadi green maksudnya Targetnya green di situ school nanti, ya? green school atau greenhouse nanti kita diskusi lagi dengan tim kami. Itu isinya nanti tentang ini juga sayuran apotek hidup, terus pemanfaatan sampah sayuran, komposter begitu. Itu aja Mbak Sumsel Mbak. Ya, sip. Makasih Mbak Indah. Terima kasih. Sama-sama Mbak Ning. Berikutnya yang mana lagi? Banten? Banten belum, Sumatera Utara belum. Mama Tri, Sulteng belum, NTB Sulteng. Oh iya, Sulteng belum. NTB di sini sudah ada tadi Bunda. NTB silakan Bunda. Mbak. Bengkulu, Bu Rita, Bengkulu, Bu Rita. Bengkulu, Mbak Rita. Oke. Mau sambil nunggu Kak Farah? Oke, sambil nunggu kita review dulu Bunda Nge. Kita sudah ada berapa Ya. ini berarti? Silahkan bunda-bunda sambil saya baca. Kalau bunda-bunda mau punya ide lain, nanti kita catat lagi kayak yang tadi. Tadi kita mulai dari Bali, Eko Masjid, Sodako Sampah, dan ini berarti webinar perempuan. Sebenarnya ini perempuan siaga bencana. Jadi sebenarnya tagline-nya 3 ya, Eko Masjid, Sodako Sampah, dan perempuan siaga bencana. Jadi perempuan guru kesiapsiagaan bencana itu maksudnya perempuan siaga bencana. Nah, Kak Arti, jadi apa namanya, 3 ini berarti kalau nanti akan berkembang biak dalam 2 tahun silahkan, tapi bahwa yang 3 ini Kak Arti yakin itu akan terlaksana dengan baik. Karena itu tadi kalau kita punya 5 cara atau 5 langkah itu kan 5 ini akan dilakukan dan kapan-kapannya ketahuan. Terima kasih untuk Kak Arti, kebetulan saya adalah pengurus Eko Masjid di MUI, jadi kita bisa lanjut. Sodako Sampah, Kak Arti bisa ngundang Mas Ananto dari Jogja. Kalau misalnya perlu, dan ini ada sekolah, ada perempuan siaga bencana, bunda-bunda yang belum pernah mendapatkan training tentang perempuan siaga bencana, kalau diperlukan kita bisa undang BNPB rame-rame untuk melakukan training ini. Jadi ternyata kita punya beberapa list yang bisa kita sebarkan bukan hanya di 16 wilayah, tapi juga di 16 wilayah lainnya yang tidak ikut program ini. Tuh, kalau kita ngundang kayaknya mereka mau. Berikutnya, Bunda. Jabar mau menjaga. Ya, berikut Jakarta Utara. Jakarta Utara. Temanya masih sama, kelentingan keluarga dengan budidaya ember. Terus cabang Lazismu 100 peserta. Berarti ini sama Bu, apa namanya? Budik Damber untuk kelentingan keluarga dan komunitas. Bagus Bu, terus lanjut karena udah ada kerjasamanya Jakarta Utara. Nah berikutnya adalah yang Jawa Barat. Kak Widya salut dengan idenya, tapi harus yakin Jawa Barat dengan 36 kabupaten kota, apakah dalam 2 tahun Kak Widya akan yakin mampu melakukannya? Karena kalau tidak berarti kita taruh
amanah di pundak, tapi sebenarnya kita keberatan untuk jalan. Jadi kita harus tahu, Kak, nanti mungkin cek dulu Kak Widya, temanya adalah membangun kelentingan keluarga dengan urban farming, tapi mungkin membangun kelentingan keluarga dengan urban farming, ya intinya urban farming ya, karena di dalamnya ada sampah organik, komposter. Nah, tapi cek apakah kita akan, Kak Widya misalnya 10 dulu dalam 2 tahun atau setengahnya dari 36, karena menurut saya 36 kabupaten kota PDA itu berat. Jadi, tapi kalau Kak Widya yakin dengan bisa melakukan sih, saya tentu saja salut, karena kan harus introspeksi berapa kakak punya tim. Jadi sebelum kita final sampai ke sini, nanti Kak Widya cek ke teman-teman di Jawa Barat, pimpinan pusat Aisyahnya kerjasamanya dengan siapa dulu, apakah mampu 36 atau mau 10 atau 5 atau setengah dari 36, 16 misalnya, atau 15 kami persilahkan, atau 18 terserah. Tuh, kemudian Jawa Barat, ya, ini mana? Oke, DIY, saya cuma mengingatkan Mbak Pipit sama Bu Ria, terutama ini kan psikososial, kemudian edukasi kesehatan, simulasi, tiga-tiganya sebenarnya terkait dengan gender analysis. Nah, sayangnya di MDMC sendiri itu masih sangat kecil pengetahuan untuk ini. Sementara kemarin ada training dan pemahaman dari CRS, dan kita punya narasumber yang bagus sebenarnya, Mas Adong dari CRS. Jadi bagusnya tetap ada materi tentang gender analysis di depan sebelum mulai. Kamu tahu nggak bahwa psikososial yang ada di Palu sebenarnya banyak terjadi kisah-kisah, kasus-kasus yang sebenarnya karena kita semua tidak tahu bahwa itu harusnya tidak terjadi. Contoh, kalau di ruang pengungsian harusnya yang namanya WC perempuan itu terang benderang. Antara pengungsian perempuan dengan pengungsi laki-laki itu harus dibedakan, kamar mandi, WC, dan lain-lain, dan harus berjarak. Kita tidak boleh memberi kesempatan kepada pengungsi untuk area atau ruang-ruang mojok untuk anak-anak muda misalnya. Jadi karena apa? Karena ada kemungkinan pelecehan seksual. Kemudian banyak lagi, jadi yang harus, kemudian apakah diperlukan tenda asmara misalnya, tenda-tenda yang khusus untuk pengungsi yang punya suami istri dan kebetulan masih pengantin muda dan lain sebagainya. Jadi semua itu ada di gender analysis, dan itu makanya sangat penting untuk disampaikan. Siap, Mbak Ning, ya. Ya. Oke. Yang berikutnya Sumatera Selatan. Mbak Indah, ini lanjut adalah sekolah aman bencana dan green school. Ya, green school, green sama aja. Tapi tampaknya dari 12 wilayah itu banyak banget yang green school dan sekolah siaga bencana. Jadi kayaknya perlu ada pertemuan yang itu memang kita bahas itu caranya gimana, trainingnya apa yang harus kita pahami. Kita bisa undang teman-teman yang green school. Saya punya tim di KLHK yang green sekolah siaga bencana, kita punya modulnya di MDMC. Dan yang perempuan siaga bencana yang Kak Arti dan teman-teman, kita bisa undang BNPB. Jadi fungsinya LLHPB pusat adalah membantu mendorong bunda-bunda untuk sukses. Nah, ya catatannya ini. Masih adakah Kak Farah? Kak Arti udah ya tadi? Ada lagi. Ini berarti sudah ada 1, 2, 3, 4. Udah 11 kalau nggak salah, 12. Kalau nggak salah 12 wilayah. Nah, yang belum berarti Bengkulu, 11 wilayah. Banten, Sumatera Utara. Silakan yang sudah ada. Di sini yang belum Bengkulu. NTB. Gurita. NTB. NTB ya Bunda, NTB sudah hadir.
NTB tadi saya lihat di kolom chat. Sulteng, Sulawesi Tengah. Kalau nggak ada nggak usah dipaksain, Kakak Farah. Banten. Apa namanya? Kita masih bisa melakukan pertemuan lain waktu atau kita bisa japrian. Mungkin justru saya ingin dengar dari bunda-bunda yang lain apa idenya dengan mendengarkan semua wilayah yang malam ini mempunyai inovasi-inovasi untuk 2 tahun yang akan datang. Silahkan bunda-bunda. Mbak Ening. Nah. Ya. Oke, Bunda silahkan. Ya, Mbak Ening, kayaknya memang yang tadi mempunyai rencana terdekatnya itu bisa difasilitasi oleh LHPP. Apa saja yang perlu dilakukan, termasuk yang belum difahami bersama seperti yang Mbak Ening tadi katakan tentang program Qoryah Thoibah itu nempel banget di LHPP. Jadi gak usah golek sing ruwet-ruwet, itu tinggal meneruskan dan menempelkan. Ya. Itu yang terjadi sehingga persamaan persepsi tentang Qoryah Thoibah itu dulu punyanya mampu atau apa. Payung besarnya kita ini kan goalnya di Qoryah Thoibah sebenarnya. Sehingga kita memang perlu mendorong bahwa Qoryah Thoibah itu loh payung kita. Jadi saya ingin nanti LHPP memfasilitasi untuk memahamkan bersama bahwa di payung Qoryah Thoibah lah kita akan bersinergi dari semua lembaga dan majelis gitu loh. Ya boleh tak tambahkan sedikit Mbak Ning. Silahkan. Ya, maksudnya gini Bu Ati tadi itu kenapa kemudian saya menanyakan bahwa tentang Qoryah Thoibah itu punyanya mampu, dulu sempat salah satu program, sebagian dari program mampu, setahu saya bahwa program mampu itu tidak semua daerah memiliki gitu maksudnya. Ada beberapa daerah yang memang tidak ada program mampu, sehingga kemungkinan akan sulit juga mereka untuk masuk ke Qoryah Thoibah. Kalau memang mau dimasukkan ke Qoryah Thoibah, dengan senang hati, karena memang sudah mudah. Kayak kami di Kalbar punya bank sampah, jadi kami gampang sebenarnya untuk kemudian mengurus itu. Cuman maksudnya bahwa harus kita lihat lagi bahwa tidak semua daerah itu memiliki program tersebut. Itu sebenarnya Mbak Ning. Terima kasih. Halo. Oke. Ya. Iya, berarti nanti catatannya adalah di mana 16 wilayah dan daerah ini yang sudah ada program mampunya, program Qoryah Thoibahnya yang diterjemahkan di dalam program mampu. Iya, gitu, iya. Yang grand desainnya Qoryah Thoibah itu ya ada di semua wilayah, tapi penerjemahannya ini yang belum difahami oleh semua wilayah se-Indonesia. Iya, benar. Betul itu. Iya, kayak gitu memang. Ya, dan satu lagi keberatan itu kita balik ya Mbak Ning, kita tidak boleh pesimis, menjadi kebaikan, bukan kendala, tetapi alangkah itu baiknya menjadi hal positif mendorong kita untuk bisa melakukan perubahan. Bu Atik mantap, Bu. Wes lulus jadi murid. Keren. Soalnya bablas neng Bromo Mbak Ning. Oh, matur nuwun ya Bu, ditenik ya. Iya, wis iki lho. Bagiannya wis ada itu loh, Tulungagung wis siap mendata kok. Sudah kuhitung 15-an orang. Siap. Oke. Ini yang belum, ini ada Bu Nikmah NTB. Bu Nikmah apa? Rilah dakwah. Tunggu Bu Nikmah ke NTB. Ada Bu Nikmah, ada Bu Lolita dari NTB. Oh, Bunda Lolita ada, Bunda Lolita. Silahkan. Halo Bunda, Bu Lolita, Bu Nikmah dari NTB. Nikmah itu ada 2, Bu Nikmah NTB apa Bu Nikmah Jawa Barat, Non? Di sini tulisannya Nikmah NTB yang partisipan saya baca. Oh ini nih, ini Nikmah ya Jawa Barat nongol. Ini kalau yang Jawa Barat ini Bu Nikmah MDMC. Dan LHPP. Yes. Oke, sip. Enggak. Masih adakah Kakak Farah udah hampir jam 9? Jam 9 nggih. Mbak Hening izin bicara. Silakan Kak Wirda.
Iya, jadi saya juga setuju itu kayaknya nanti ke depan ada tentang pembicaraan lebih lanjut tentang Korea Toiba karena kami di Riau saya terus terang baru dengar jadi nggak ngerti Korea Toiba ini jadi apa itu juga nggak ngerti jadi mungkin ada penjelasan yang lebih spesifik tentang ini. Kemudian mungkin untuk yang tadi Mbak Hening untuk gerakan green kalau kami tadi rencana ini Aisyah mungkin kita kan sudah berjalan nih tentang win-win. Nah ini mungkin juga bisa kerjasama dengan Majelis Takbih kayaknya. Ya betul, benar. Jadi Bunda makanya kuncinya itu kolaborasi. Saya selalu bilang jangan bangga kalau kita bisa berbuat sendiri. Justru kalau kita berbuat sendiri itu kelemahan. Kalau kita bisa mengajak orang lain itu justru kelebihan kita. Jadi kalau kita itu bisa bekerja sendiri, orang bangga, gue bisa. Itu enggak, justru itu adalah kelemahan kita. Karena organisasi ini akan besar kalau kita bisa bekerja sama satu sama lain. Nah, Kak Irma, jadi saya sih tadi bayangin memang greennya LLHPB Riau itu bukan green LLHPB, tetapi PDA. Aisyah Riau gitu. Betul. Jadi nanti bikin tagline, terus TK ditulisin, terus ada kewajiban. Jadi itu jadi SK bareng, misalnya Riau tidak boleh ibu-ibu rapat nggak boleh lagi pakai botol plastik, belanja itu tuh harus dimulai dengan lifestyle-nya ibu-ibu semua. Ya, kayaknya perlu poster-poster itu emang Mbak Hening. Nah, setuju. Ya. Terus satu lagi kayaknya kalau di daerah lain itu ada kegiatan sepertinya kayak di Jogja tadi banyak sekali tuh kegiatan yang menarik. Boleh dong di-share, jadi kita bisa ikutan nimbrung jadi peserta gitu loh. Oh setuju, saya jadi kepikir, boleh nggak kalau misalnya ada satu kegiatan di satu LLHPB itu bisa ngundang LLHPB lain. Kan kita ada LLHPB yang seluruh Indonesia itu ada LLHPB Indonesia, ada Lenting Indonesia. Nah, silahkan ibu-ibu itu kalau ada kegiatan mungkin bisa misalnya intip, saya mau ikut yang Jawa Barat, saya mau ikut yang Bengkulu, saya mau ikut. Nah, itu penting kayaknya boleh minta tolong yang jadi host kalau ada tamu dari luar wilayah, tolong diizinkan. Jadi mereka bisa saling belajar gitu. Betul, setuju Mbak Hening. Punya kampus LLHPB keren. Lah iya toh. Nanti kita kembangkan di Unisa, Universitas Solo, Muhammadiyah Solo, Universitas Aisyah Solo, Universitas Aisyah Bandung, Universitas Aisyah Jogja. Iya, itu ada rektornya. Oke. Ayo selak bubuk Bu Rektor. Ya, oke. Sekarang kan gini Kak Farah, masih ada beberapa wilayah yang belum. Jadi kita catat aja. Nanti kalau kita sama sekali nggak ada paksaan untuk ibu-ibu wilayah punya kewajiban melakukan keberlanjutan program itu tidak kewajiban saya. Kewajiban saya adalah bagaimana saya menyemangati ibu-ibu untuk bisa melanjutkan kegiatan. Kalau saya sudah kasih semangat dan ibu-ibu tidak bergerak, itu bukan kewajiban saya. Kan ibu-ibu punya tanggung jawab di pundaknya masing-masing karena sudah mengatakan sanggup sebagai pengurus LLHPB. Jadi bukan saya di amanah itu, tapi di bunda-bunda sendiri yang kami persilahkan untuk berinovasi dengan caranya. Kami menyediakan diri untuk itu tadi. Kalau butuh konsultasi, butuh apa, bikin proposal, Raiso, yo bilang. Iki contoh sih 24 jam ya Mbak Eneng. Ya? 24 jam. Jam 11 pun hitungan saya buat Aisyah itu. Itu coba si Irma ya jawab Bapak Kalimantan Barat kalau telepon itu pasti di atas setengah 12 malam. Itu Bu Ati kalau minta tolong itu mau ketemu DPR dibikinkan kalimat sing pas. Apa Mbak? Jadi nggak usah ragu-ragu dengan saya, dengan Mbak Farah, dengan Ibu yang pengurus LLHPB itu adalah menjadi pelayan bunda-bunda. Jadi kami itu pelayannya jenengan. Kalau jenengan tuh butuh silahkan kontak. Jadi mau audiensi Mbak. Jadikan habit untuk ngaji lingkungan itu aja ditinggalkan Mbak. Itu core tersendiri bagi LLHPB. Nah, itu bahkan ternyata majelis
banyak yang mau, jadi nanti isunya memang, jadi kan kita akan punya, kan itu sudah kita blok setahun, jadi itu ngaji lingkungan dan PRB sebenarnya, cuman PRB-nya belum, nanti kita 2 minggu yang akan datang, seminggu yang akan datang kan kita raker, jadi kita tunda 1 minggu berikutnya, itu isinya tentang PRB, yaitu tentang direktur Kepala BMKG Putri Korita, insya Allah akan cerita. Sip, setuju. Baik. Ya, sudah silakan Kak Farah. Hampir pukul 9. Saya menambahkan sedikit Bunda-bunda sekalian. Jadi kalau saya pribadi boleh berharap sangat kepada Bunda-bunda sekalian untuk bisa mengajak kader-kader muda di masing-masing wilayahnya untuk membantu lebih meningkatkan publikasi ya, baik menulis atau mengaktifkan sosial media. Teman-teman yang bisa di Kadir itu ada teman-teman MDMC Putri, HW Putri. Biasanya MDMC dan HW Putri, karena kenapa kok MDMC dan HW? Karena mereka terlatih di alam bebas, jadi biasanya akan lebih senang untuk ke kegiatan kebencanaan. Saya mau ngajak IMM boleh nggak? Imawati, kemudian Ipmawati, apalagi Tapak Suci Putri dan sebagainya. Karena saya dulu sejujurnya saya dari MDMC Bunda, jadi dari MDMC Putri, makanya teman-teman kami di LHPP yang di Jawa Tengah itu teman-teman MDMC Putri rata-rata, walaupun ada juga dari aktivis Imawati kayak Mbak Intan itu aktivis Imawati, misalnya Mbak Fat itu di MDMC Jateng. Jadi memang itu jadi menambah personil yang muda-muda untuk bisa membantu publikasi. Harapannya setiap kegiatan, setiap kali Bunda melaksanakan kegiatan itu otomatis langsung ada berita, ada rilis, nanti lewat saya dan teman-teman bisa dibantu untuk men-share ke Suara Aisyah, ke media pimpinan pusat Aisyah dan Muhammadiyah. Itu Bunda. Ya. Jadi jangan dikerjakan sendiri, mesti ada tim gitu. Ada tim. Ya, bahkan bukan hanya itu, memang kita harus akui bahwa tenaga yang muda itu lebih kuat dan lebih canggih dibanding kita yang udah tua gitu ya. Jadi saya bersyukur kalau ada sekian banyak Saya nggak tua ya. Hah? C6. C6 iki ya, C6. Nah, jadi apa namanya, saya justru punya pikiran nanti kalau kita TOT itu pesertanya 70% itu adalah di bawah 35 tahun. Kalau pas Rakernas itu boleh nggak ikut, Mbak? Boleh kan, Rakernas itu kan 6 orang toh Kak, makanya 6 orang itu harapannya adalah Kakak itu bisa mengajak pengurus atau relawan dari mereka. Jadi anggap 3 itu adalah pengurus intinya, terus kita ngajak. Karena jebur ke Aisyah itu bukan proses yang gampang. Jadi kalau misalnya kayak saya nih di MDMC usianya sudah sekarang berarti udah 11 tahun. Saya ya begini-begini aja. Kalau misalnya di Aisyah itu beda lagi dunianya. Jadi saya baru 5 tahun, ini tahun ke-6. Artinya di setiap tempat itu sebenarnya kita ada proses mengedukasi diri dan proses internalisasi. Di proses internalisasi itu nggak bisa jump in. Jadi tiba-tiba Bunda jadi apa gitu. Kita harus memahami kulturnya, kita harus paham Aisyah itu apa, kita meskipun orang gede segede apa tinggi gitu ya, jabatannya di luar, di sini kita harus tahu dulu, dalamin satu-satu. Oh, kalau di Aisyah itu begini. Oh, Qoryah Thayyibah itu gini. Oh, 3 pokok visinya Aisyah itu apa? 10 langkah penting Aisyah dalam perempuan berkemajuan itu apa? Coba ada nggak yang ngerti? Itu belajarnya panjang, jadi hatinya tune in dulu. Ya, makanya hatinya itu nyantel dulu. Proses. Nah, dan itu proses ya, itu tidak tadi. Jadi yang penting di mana-mana jangan lupa ada Aisyah yang ada di kepala kita dan hati kita. Jadi kalau kita ingat, oh ketemu orang kampus berarti saya kerja sama Aisyah untuk Green School misalnya. Ketemu apa namanya panti asuhan, oh kita bekerja pada pengurangan resiko di kelompok rentan gitu. Ketemu sama dinas lingkungan hidup, oh saya mau minta nih untuk apa namanya gitu. Jadi setiap ketemu orang itu langsung idenya itu keluar, ini tak sambungin nama ini bisa nih gitu. Gitu. Ya gitu Kakak Farah, tinggal 2 menit silahkan. Baik, terima kasih. Kayaknya dari saya juga cukup. Mudah-mudahan ada yang mau menambahkan. Bunda silahkan kalau mau menambahkan, kita sudah mau 2 menit tutup. Saya coba.
Ya Saya tanya wes, Bunda. sama Mbak. Nah, ini tindak lanjut, ini kan program itu sudah selesai. Nah, WA group itu apakah kita cukupkan yang masing-masing area, nanti kita semuanya tim manajemen bisa langsung masuk ke WA group Indonesia Lenting aja. Iya, Ya, Bunda. Ya. Nah, usul saya Kak Farah, kan setiap grup area itu bisa dibubarkan, tetapi minta tolong buat areanya masing-masing. Bila masih pengen melanjutkan kita persilahkan, tapi kalau misalnya kita mau di take out silahkan, tapi yang ada dalam grup itu tolong di record, jadi nanti dilaporkan ke Kak Farah. Jadi yang kemarin masuk dalam tim manajemen misalnya area Banten itu ada 7 orang, area Bali ada berapa, itu minimal ada kontak-kontaknya. Kalau itu apa masing-masing sudah mengirimkan CV, Bunda? Oke. Di awal ya Mbak Zakia sudah punya seluruh kontaknya. Oke, sip. Benar-benar sudah mengirim. Ya, jadi kami persilahkan, saya silahkan. Sebenarnya ini kan kemarin adalah kelanjutan dari WhatsApp saya, karena kita sudah tutup, maka sebenarnya kita akan persilahkan kalau itu mau ditutup yang untuk area, dan semua bisa masuk ke keluarga Lenting Indonesia. Dan itu nanti kita jadikan namanya relawan keluarga Lenting atau apalah gitu. Oke, baik. Baik, berikutnya itu Bunda, apakah kita ada pertemuan lagi setelah ini? Tim Lenting. Sebenarnya sih kita dalam tanda petik perpisahan dengan Bu Nurni itu kan belum ya. Saya pengen ada satu seri semuanya itu dengan Bu Nurni aja, dan sama Putri Hastutinur kalau Putri Hastutinur bisa. Kalau enggak minimal dengan Bu Nurni. Mungkin. Kenapa harus berpisah dengan Bu Nurni, Mbak Ening? Kenapa harus perpisahan, Mbak? Enggak harus berpisah, maksudnya tim project ini kan mau dibubarkan. Kalian nanti di per area itu kan area kan pada ada yang mau berminat masuk ke itu ke Kelentingan, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau saya pasti tidak akan berpisah dengan ibu-ibu, tapi maksudnya kita mau ya Bu Nurni dan teman-teman biar menyampaikan terima kasih dan lain sebagainya, tapi mungkin kita cari eventnya yang tepat, namanya apa? Dialog buku. Launching buku. Oh iya, launching buku Kelentingan. Oke, setuju. Nanti harus datang semua. Jadi kalau gitu, Mbak Farah, jangan dibubarkan areanya sampai launching Kelentingan. Oh baik. Akan berarti 30 buka keluar nih. Itu tadi kan permintaan Mbak Farah. Ya, silakan. 30 tidak dihapus berarti ya? Ada 30. Nggak usah dihapus ya Mbak, sampai Kelentingan keluarga, sampai aslinya gak pengen dihapus. Kami anu aja Bu, gojekan aja. Kami berlima, Mbak Ening, saya, Mbak Farah, Mbak Pipi dan Mbak Zakia, itu ada 32 grup tentang Lenting ini. Jadi tidak akan kami hapus 32 itu. Ya, jadi kalau mau dihapus masing-masing area boleh, tapi tunggu selesai launching bukunya. Kan bunda-bunda, nih bunda-bunda seluruh Indonesia 16 ini kan sudah nulis. Jadi lihatlah tulisannya nanti pada saat di launching seperti apa. Jadi itu yang akan nanti setelah itu baru boleh. Tapi kita kalau seandainya area nggak dibubarin nggak apa-apa Mbak Ning? Nggak apa-apa, kalau malah seneng aku. Nggak apa, wes aku kepin lebih dekat jadi nggak tak hapus. Itu tadi digabung. Nggak perlu perpisahan sih. Digabung Nek misalnya nggak ada dihapus aku malah gampang, misalnya relawan Rio aku klik ya toh. Nggak usah dihapus aja, wes biarin aja Mbak. Itu kayak rasanya tuh masih terikat gitu, kayaknya masih ada ikatan batin di situ. Malah menurut aku kalau misalnya mau undang teman-teman yang lain justru di add aja, jadi relawannya tambah banyak toh. Oh ya, mungkin nama grupnya bukan area manager lagi, tapi relawan LHBB Riau, relawan LHBB Kalbar. Ya, gitu. Betul. Itu serah namanya. Iya, tidak ada penghapusan, tidak ada perpisahan. Oh, enggak tega, jangan. Jangan dihapus. Sedih. Sedih aku, enggak usah. Kemarin kan sudah dibilang sama Mbak Ening kalau itu terakhir, tapi semua kan tidak ada yang live. Artinya apa? Nggak ada yang live. Nggak ada yang live dari grup. Masih dikehendaki, biarkan aja. Betul. Tidak terasa sudah pukul 9, ini bunda-bunda yang di Sulteng, NTB, dan Bali. Ya, sip. Malam. Marilah kita tutup dengan membaca majelis. Subhanakallah. Subhanakallah wa bihamdih.
Amin. Baik, kita foto bersama Bunda ya. Oh iya lupa. Tak pikir layak foto bersama. Masih pakai mukena. Foto bersama dulu. Video Masih pakai mukena. Silakan yang belum. Mbak Pipi, Masih pakai Bu mukena. Nikmah, Mbak Fat, Mbak Apin, ini ada Mbak Apin dari DIY, Bu Endang, Bu Nikmah, Jakarta. Oke, kita ada teman-teman Jateng pada live tadi. Juga dari Bu Lolita, Mbak Indah. silakan. Kangen Bu Lolita. Mana ini Bu Lolita? Kok dari Mbak? Anaknya. Anaknya kayaknya. Oke. Oh, anaknya. Ayo, Mbak. Oke ya. Kosek. Baik, sebentar. Bu Lolita jadi ikut foto, Bunda. Sama Mbak Irma Yusni. Bu Irma Yusni. Mbak Apin sudah. Oke. Bu Irma belum maju dikit, Bu Irma. Ya. Oke. Baik, mohon ditahan dalam hitungan ketiga. Siap? 1, 2, 3. Oke, sebentar. Di-save dulu. Di-save dulu. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Bunda-Bunda sekalian. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan Amin. lagi di launching. Semangat Bunda-Bunda yang yang belum punya ide inovasi nggak apa-apa, silahkan bisa japri ke saya atau Kak Farah. Oke, kita bisa bantu. Baik. Sampai ketemu tanggal 15. Sampai ketemu. Di Ojo lali yang tidak masuk 16 juga disapa, kasihan. Iya dong, makanya kita sebenarnya semua. Ya, kemarin diundang ya Mbak Ning ya? Kemarin kan kita undang. Kita undang acara kemarin, tapi tidak banyak yang bergabung. Malah dari komunitas banyak yang gabung. Ada 10 orang dari komunitas kemarin kita itu. Iya. Saya juga japri ke semua yang ada di WA grup LLHPB Aisyah Indonesia kok. Iya. Sampai di japri. Ya memang tidak mudah ya Bunda, tapi nggak apa-apa. Kita mulai dengan 16, nanti 16 jadi 32. Tenang aja. Amin. Amin. Sampai ketemu Bunda-Bunda semuanya. Assalamualaikum, selamat istirahat. Salam. Terima kasih banyak Kakak Farah dan Bunda semuanya. Iya, sama Mbak Ning. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli ngantuk banget. Satu.